Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puan-puan, tuan-tuan, ini siri Syawal kita yang keempat, ya. Siri Syawal kita yang keempat. Alhamdulillah, hari ini kita akan bincangkan tentang qalbun muhtad, yaitu hati yang berpetunjuk. Ya, kita akan bincangkan tentang hidayah. Apakah hidayah itu? Mengapa kita perlukan hidayah? Ya, dengan cara apa kita boleh meraih hidayah? Di manakah tempatnya hidayah itu? Adakah saya termasuk orang yang sudah mendapatkan hidayah? Nah, itu akan kita bincangkan insya Allah dalam 1 jam ke hadapan. Baik puan-puan, tuan-tuan yang sudah menyaksikan live pagi hari ini, sila dibuka Al-Qur'annya, surah At-Taghabun, ya, surah At-Taghabun ayat yang ke-11, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Yahdi qalbah, ya, yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Maksudnya, apa sahaja jenis musibah yang menimpa manusia, ianya datang adalah dengan izinnya Allah, dengan takdirnya Allah, ya, dengan ketentuannya Allah. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang percaya bahwa musibah itu adalah datangnya daripada Allah, yahdi qalbahu, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hati orang yang beriman itu, ya. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu terhadap segala sesuatu dia adalah maha mengetahui. Ya. Apapun yang menimpa manusia berbentuk musibah, ia datangnya daripada Allah, dengan ilmu Allah. Dan barang siapa yang mengimani musibah itu memang datang daripada Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Karena itu, ketahuilah segala sesuatu yang menimpa manusia itu datangnya daripada Allah Al-Alim bikulli syai', yang maha tahu atas segala sesuatu. Oke, itu adalah maksudnya. Dalam bab ini, ya, Ustazah tidak banyak merujuk tafsiran, ya, hanya beberapa saja seperti yang saya rujuk dalam tafsir Tadabbur fi Ayatil Kauni wal Hayati wal Nas, ya, yang ditulis oleh Dr. Ratib An-Nabulsi, dan merujuk kepada Muntaqa Tafsir Imam Ibnu Qayyim, dan sedikit tak sampai habislah saya buka tafsir Aisar At-Tafasir yang ditulis oleh Abu Bakar Al-Jazairi, dan dilengkapkan data-data daripada kitab-kitab sebagai follow up seperti Fawaidul Fawaid ataupun video-video yang saya rujuk seperti video yang dikemukakan oleh Dr. Muhammad Hassan yang berasal daripada Mesir. Baik, puan-puan, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, tajuk perbincangan kita hari ini adalah mengupas tentang masalah qalbu yang kedua, yaitu qalbu muhtad, qalbu yang dipenuhi oleh hidayah. Ya.
Kita akan tafsirkan sedikit dahulu ayat ini, lalu kita akan analisis, kita akan fikir dan kita akan renungkan mengikut 5 persoalan yang kita munculkan tadi itu ya. Apakah hidayah itu? Mengapa kita perlu hidayah? Bagaimana cara kita meraih hidayah? Dan di manakah posisinya hidayah itu? Serta apakah saya ini termasuk orang yang telah mendapatkan hidayah? Itu akan kita bincangkan selepas penafsiran. Baik. Saya ambil tafsiran pertama daripada tafsir Muntaka Ibnu Qayyim. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, itu satu bahagian, satu premis ya. Kemudian wa may yu'min billahi yahdi qalbah, itu premis yang kedua. Baik. Wallahu bikulli syai'in alim, itu premis yang ketiga ya. Ada 3 premis di situ ya. Premis A, B dan C. Ya, ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. 3 premis ya. Baik, kita mulakan premis yang pertama. Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidaklah musibah itu menimpa, melainkan musibah itu datang dengan keizinan Allah. Oke. Sempat saya merujuk juga video yang disebutkan oleh Dr. As-Samra'i ketika beliau menjelaskan perbezaan antara iznullah dengan masyiatullah ya. Apa perbezaan antara keizinan Allah dengan kehendak Allah ya? Kalau kehendak itu sudah merujuk kepada kuasa, kekuatan yang Allah miliki untuk merealisasikannya. Itu namanya masyiah. Misalnya kita kata, datang tak hari ini, insya Allah. Insya Allah itu maknanya sedaya upaya yang saya ada, saya akan mendatangi perkara tersebut. Nah, itu namanya masyiah. Kalau biiznillah itu terkait dengan iradahnya Allah, yaitu kehendak yang berpaksikan pada takdir qada qadar yang telah Allah tentukan. Nah, itu namanya izin, biiznillah. Ya, kalau berpaksikan pada takdir qada qadar Allah, ya, itu namanya biiznillah. Tetapi kalau yang terkait dengan kuasa Allah untuk merealisasikan apa yang dikehendaki itu namanya masyiatullah ya. Jadi masyiatullah itu berpaksikan iradatullah dan iradatullah itu berpaksikan kepada iznullah. Baik. Saya tak panjang dalam bab ini. Yang saya nak garis bawah di sini adalah musibah dengan ketentuan yang telah Allah tetapkan dekat Lauhul Mahfuz pasti akan menimpa kita. Pasti akan menimpa kita. Ya, pasti akan menimpa kita. Dan kepastian ini adalah bentuk daripada kasih sayang Allah. Ya, kepastian ini adalah sebentuk kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Bentuk sayangnya Allah Ta'ala adalah ketika manusia itu berdosa, ada noda-noda hitam, titik-titik hitam yang menutup kalbu manusia, sehingga manusia ini terhalang untuk memperoleh hidayah. Bagaimana hidayah itu boleh masuk? Maka Allah timpakan musibah. Dengan musibah itu ketika manusia boleh bersabar, maka akan bersihlah noda-noda hitam itu, titik-titik hitam itu, sehingga manusia berpotensi untuk menerima hidayah. Ya, jadi musibah itu mesti kita falsafahi. Sebelum kita ingin meraih hidayah, mari kita falsafahi musibah itu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yusibul muslim ya min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Tidaklah menimpa seorang muslim itu ya yang berbentuk keletihan, kepayahan, kegelisahan, kesedihan, kegundahan, kesakitan, bahkan duri yang menusuk kulit manusia, melainkan semua itu adalah bertujuan untuk memadamkan dosa ataupun kesalahan manusia. Kesalahan itu akan menatijakan dosa. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ya, "Idza adnaba abdun dzanban nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda'a fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbu wa in 'ada zayyada fiha hatta ya'lu qalbuhu wa huwa ran kama qala Allah Ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun."
Setiap hamba ketika melakukan kesilapan atau dosa itu hakikatnya hanya akan menitikkan noda hitam dalam kalbunya. Sehingga apabila hamba itu sadar akan dosanya, lalu dia beristighfar, dia bertaubat, maka akan bersih dan mengkilap ya hatinya. Tetapi ketika dia mengulang lagi dosa itu, maka akan bertambah noda hitamnya, dan itulah ron, pelindung, penghijab antara dirinya dan petunjuk Allah. Maka Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baik puan-puan, dari sini kita punya persepsi bahwa musibah itu bukan karena kita bersalah, ya, ataupun musibah itu bukan karena Allah benci kita, tapi musibah itu adalah untuk membersihkan kalbu kita. Jadi siapa yang hari ini tak mau dibersihkan kalbunya oleh Allah Ta'ala, ya, maka janganlah terima musibah. Tetapi bagi siapa yang mau menerima petunjuk dari Allah Ta'ala, maka terimalah musibah itu. Maka musibah itu hakikatnya adalah untuk membersihkan dosa-dosa kita apabila kita mau menerimanya dengan kesabaran. Ya, ma asaba min musibatin illa biidznillah. Dan musibah ini telah ditetapkan oleh Allah jauh sebelum manusia itu diciptakan. Subhanallah. Sebab apa? Musibah terkait dengan ilmu Allah, dan ilmu Allah itu sudah mendahului manusia sebelum diciptakan. Karena ilmu Allah itu sudah bersamaan dengan zat Allah, dan zat Allah itu azali, maka ilmu Allah juga azali. Karena azali, ketentuan yang akan menimpa kita jauh-jauh hari telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala dalam kitab Lauhil Mahfuz. Kemudian Allah mengatakan di sini, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Di sini saya mengemukakan tafsiran Al-Imam Ibnu Qayyim. Sungguh cantik tafsirannya. Beliau mengatakan, barang siapa yang telah mengimani datangnya musibah itu daripada Allah Ta'ala dengan keimanan yang penuh keyakinan tanpa ada sebarang unsur keraguan, maka keyakinan itulah, ya, keimanan yang yakin, keimanan yang tidak ada tersisipi oleh unsur keraguan, iman di atas iman, ya, itu yang membuat musibah itu laksana nikmat. Ujian itu laksana anugerah. Masya Allah. Bila saya baca tafsirannya itu saya terpegun sendiri. Ya, jadi hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang tidak ada keraguan di dalamnya, iman yang sudah naik martabatnya pada satu keyakinan, maka dia akan boleh mengubah musibah itu menjadi sebuah nikmat, mengubah musibah itu menjadi sebuah anugerah. Hari ini macam mana kita? Adakah kita memahami bahwa ataupun merasakan bahwa musibah itu adalah sebuah nikmat? Adakah kita merasakan hari ini bahwa musibah itu adalah anugerah Allah? Kalau iya, bermakna kita telah yakin, kita telah beriman dengan iman yang tiada keraguan di dalamnya. Iman yang melibatkan 6 elemen yang kita sebutkan hari itu. Iman yang melibatkan adanya pemikiran, pemahaman. Iman yang melibatkan adanya keyakinan dalam kalbu. Iman yang melibatkan adanya ucapan di lisan, iman yang melibatkan adanya ketaatan di badan, iman yang melibatkan adanya kecintaan dan ketundukan dalam mensinergikan antara amalan kalbu dengan amalan badan, iman yang dibuat atas dasar kemampuan yang berada pada tingkat kemuncaknya. Jadi hari ini kalau kita masih belum boleh lagi mengubah musibah itu menjadi sebentuk anugerah, mengubah musibah itu menjadi sebentuk kenikmatan, ketahuilah iman kita masih pada level yang pertama, belum masuk level yang kedua, yaitu iman yang tidak ada unsur keraguan yang masuk dalam marhala keyakinan. Baik, kemudian premis yang ketiga, innallaha bikulli syai'in alim. Ini adalah satu kaidah. Kaidah untuk mengubah kaidah untuk mengubah musibah itu menjadi sebentuk kenikmatan, menjadi sebentuk anugerah yang nantinya boleh menatijakan petunjuk dalam kalbu. Inilah kaidahnya itu, ya. Kaidah untuk mengubah musibah menjadi sebuah anugerah, musibah menjadi sebuah kenikmatan adalah dengan ma'rifatullah wallahu bikulli syai'in alim, bahwa setiap musibah yang menimpa individu itu bukan tersasar ataupun tersilap. Ketentuan atau takdir yang menimpa manusia itu bukan satu kebetulan.
Tetapi semua adalah berasaskan pada ilmu Allah, maka tidak ada nasib yang menimpa manusia melainkan didahului oleh ilmu Allah. Kalau didahului oleh ilmu Allah, adakah silap ketika Allah memberlakukan kita ya menerima musibah itu? Adakah silap Allah? Tentu tak silap. Karena setiap tindakan Allah itu didasarkan pada ilmunya. Oke, hari ini dengan ketaatan kita rupanya membuahkan satu musibah misalnya. Adakah Allah silap dalam memberlakukan hambanya itu? Dalam memberlakukan diri kita itu? Aku udah sedekah dah. Tapi kenapa musibah menimpa saya? Baik, kita bersedekah itu kita mengharapkan apa sebetulnya? Kita mengharapkan petunjuk dari Allah. Dan tahukah kita petunjuk dari mana datangnya? Daripada musibah. So, tidak ada sesuatu yang kebetulan, tidak ada sesuatu yang silap dalam ketentuan yang menimpa kita. Semuanya dalam bingkai ilmu Allah. Ya, semua dalam bingkai ilmu Allah. Jadi, kalau kita boleh menggambarkan ya dalam bentuk huraian yang sangat ringkas sistematik, ya. Dah masuk. Ya. Surah yang ke-64 ayat yang ke-11 yang kita bagi pada 3 premis itu, satu premis musibah, ya, bahagian musibah, 2 premis hidayah melalui keimanan, ya. Minta maaf dulu. Saya tak sebut hidayah di sini dulu ya. Kemudian di sini ada keimanan. Ya. Premis yang ketiga adalah tentang Allah. Allah bikulli syai'in alim. Ya. Jadi, kalau kita membincangkan tentang isu keimanan, dia tidak akan terlepas daripada perbincangan tentang musibah yang sering membuat kening kita berkerut, yang sering membuat mulut kita naik ke bawah, turun ke bawah, ya. Mulut kita ke bawah, kening berkerut, dan muka terasa macam berdebu, begitulah ya. Ternyata kalau kita bincang isu keimanan, dia akan melibatkan isu musibah. Musibah sangat dekat dengan keimanan, dan keimanan ini sangat dekat dengan makrifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, ada musibah, ada keimanan, ada makrifat. Seolah-olah begini, dengan mengenal Allah Al-Alim, ya, maka Anda akan meraih sebuah keimanan. Ya, keimanan bahwa Allah itu tidak pernah silap dalam menentukan segala bentuk ketentuan. Ketentuannya itu boleh jadi berbentuk musibah yang sangat dihindari oleh manusia. Ya, maka dengan mengenali Allah, Anda akan beriman. Dengan Anda beriman, Anda akan boleh mendepani musibah. Dengan mendepani musibah melalui keimanan, maka akan terhasil yang namanya hidayah. Subhanallah. Hidayah dekat mana? Hidayah dekat qalbu. Ya. Hidayah dekat qalbu. Okey, puan-puan, tuan-tuan. Jadi kita mulakan dari arah belakang. Kenalilah Allah Al-Alim itu, ya, dengan pengenalan itu akan menatijakan sebuah keimanan. Dan hadapilah musibah itu dengan iman yang sudah sedia ada. Harapnya Allah akan memberikan hidayah dalam qalbu kita. Bila kalbu kita dihidayai oleh Allah, diterangi oleh Allah dengan cahaya keimanan itu, maka kita boleh berada dekat ihdinas siratal mustaqim. Di atas jalan yang lurus. Allah yang akan mengurus kita. Jadi di sini kalau saya dapatkan seolah-olah keimanan itu adalah sebuah jambatan, ya. Ini sudah ya, puan-puan tonton ya. Bagi saya, keimanan itu adalah sebuah jambatan yang menghubungkan antara musibah dengan petunjuk. Ya, kalau di sini ada musibah, di belakang sini ada petunjuk, ada hidayah. Apakah media yang akan menjebatani antara musibah dengan petunjuk sehingga musibah itu boleh menatijakan hidayah? Yang menjebataninya itu adalah disebut dengan iman. Dan iman di sini ditafsirkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim adalah iman yang tidak ada unsur keraguan di dalamnya. Kalau iman itu masih ragu, kita masih mengeluh. Tapi kalau iman itu tidak ada unsur keraguan karena kita sudah mutmain dengan penyaksian, maka keimanan itu akan menghantarkan musibah menuju petunjuk.
Jadi set dari sekarang dalam pikiran kita puan-puan, buat persepsi baru bahwa petunjuk itu diraih melalui adanya musibah. Dan yang boleh menghantarkan musibah menuju petunjuk hanyalah keimanan. Maka mau tak mau kita mesti bina iman. Dan alhamdulillah kita telah membina iman pada renungan kita yang ketiga, yaitu melalui ilmu pengetahuan dengan memisahkan antara objek-objeknya. Oke. Baik, puan-puan, tuan-tuan, sampai di sinilah saya punya perbincangan tentang masalah tafsiran ayat Al-Quran, surah yang ke-64 ayat yang ke-11 ini. Jadi boleh difahami ya, bahwa dengan ma'rifatullah terhadap nama Allah Al-Alim yang tak pernah silap, Allah sentiasa benar dalam memberlakukan ketentuan untuk hamba-hambanya, maka Allah mendatangkan musibah. Tujuannya apa? Tujuannya musibah itu boleh berbuah menjadi petunjuk. Syaratnya apa? Pada diri seorang hamba mesti ada keimanan. Maka hal pertama untuk meraih petunjuk adalah kita mesti beriman, dan alhamdulillah kita dah bincangkan tentang masalah iman itu. Baik, hari ini kita akan bincangkan tentang al-hidayah. Mahiyal hidayah. Apakah hidayah itu? Oke. Puan-puan, tuan-tuan, kita akan bincangkan tentang hidayah. Ya, poin pertama kita akan bincang apakah hidayah itu? Hidayah. Hidayah itu merupakan petunjuk yang diperolehi oleh seorang manusia daripada Al-Quran Al-Karim melalui keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, saya kontekskan kita hidayah untuk kita hari ini. Saya tak kontekskan hidayah pada masa lalu, pada zamannya Nabi Musa. Ya, itu Nabi Musa yang beri petunjuk lah ya. Ini sekarang konteks kita. Oke, apakah hidayah itu? Hidayah ialah petunjuk yang diperolehi oleh seseorang dari dalam Al-Quran, ya, melalui keterangan-keterangan yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berasaskan pada taufik Allah. Jadi Rasulullah ketika membimbing umatnya, ada yang tak beriman, itu karena Allah belum memberikan taufik pada orang tersebut, tapi Rasulullah sudah membimbingnya. Ya, jadi hidayah itu petunjuk. Diperoleh dari mana? Daripada Al-Quran. Melalui apa? Melalui keterangan Rasulullah. Ya. Adakah dengan keterangan ini memadai saja? Memadai terus dapat petunjuk? Tidak. Tetapi melalui taufik dari Allah. So ada beza antara taufik dengan hidayah. Kalau taufik, Allah sendiri yang akan mencampakkan hidayah dalam kalbu seseorang. Sementara hidayah bermakna umum boleh melalui bimbingan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam hadis yang telah mengatakan wa khairul hadyi Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, jadi tahu perempuan tuan-tuan sekarang hidayah itu apa? Petunjuk yang diperoleh dari Al-Quran melalui keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditepati oleh taufik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Petunjuk hidayah itu lawannya adalah dalalah. Ya, ad-dalalah. Ya. Minta maaf, bukan dil. Dalalah. Ya. Hidayah lawannya ad-dalalah. Ya. Kalau kita memaknai tentang petunjuk seperti itu, jangan lupa lawannya mesti kita maknai juga. Macam istiqamah hari itu lawannya apa? Oke, hidayah dalam Quran itu lawannya adalah dalalah. Lalu apakah dalalah itu? Dalalah itu adalah kesesatan yang diperolehi, yang didapati maksudnya, kesesatan yang dialami oleh orang yang jahil, ya, disebabkan oleh angan-angan yang dihembuskan oleh as-syaitan, sehingga angan-angan ini membawa pelakunya kepada mengikut hawa nafsu. Ya, sekali lagi, kalau hidayah itu didapat oleh seorang hamba daripada Al-Quran melalui keterangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditepati oleh taufik Allah, maka dalalah itu adalah kesesatan yang diperolehi oleh seorang yang jahil. Dari mana? Daripada angan-angan yang dihembuskan oleh syaitan
kemudian akhirnya dia memilih untuk mengikuti hawa nafsunya, maka sesatlah ia. Oleh itu, kesesatan itu dia sangat terkait dengan hawa nafsu, dia sangat terkait dengan angan-angan yang dihembuskan oleh asyaitan. Baik, puan-puan tuan-tuan, saya nak bagi tahu ya. Kesesatan itu ada dua jenisnya. Kesesatan yang dialami oleh orang yang bodoh dan kesesatan yang dialami oleh orang yang pandai. Bila kesesatan itu dialami orang yang bodoh, puncanya itu adalah karena asyaitan, karena syaitan itu menghembuskan angan-angan kosong. Biasanya hanya orang bodoh saja yang mau dibuli. Orang bodoh saja yang mau dibagi angan-angan kosong. Buat begini nanti dapat rumah besar. Itu biasanya orang bodoh aja yang mau. Orang yang pandai, dia tak mau dibagi angan-angan kosong. Ya, maka at-tamanni itu hanya akan diberikan oleh asyaitan kepada orang-orang yang jahil. Syaitan telah berikrar, wala udillannahum wala umanniyannahum. Aku akan sesatkan manusia yang bodoh itu dengan cara memberikan angan-angan kosong, at-tamanni. Hal itu disebutkan dalam Al-Quran surah yang keempat ayat 119. Wala udillannahum wala umanniyannahum. So puan-puan tuan-tuan, kalau kita merasa kita jahil, jangan merasa selamat daripada tamanninya syaitan. Tamanni pertama adalah dihembuskan oleh asyaitan seolah-olah kita sudah jadi ahlu Quran padahal belum. Dengan cara apa? Membaca Quran tanpa memahaminya, itu tamanni daripada asyaitan. Oke, membaca Quran hanya membaca saja, tidak faham dalam Quran, itu disebut sebagai tamanni. Ya, itu masuk kategori talbis iblis. Ya, kita tak menghukumi, tapi kita sampaikan apa yang ada dalam Al-Quran. Baik. Kemudian, kalau seseorang itu sudah terbuai oleh angan-angan setan, maka dia akan follow. Follow apa? Follow yang namanya hawa, al-hawa. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Surah yang ke-38 ayat yang ke-26 ya. Allah berfirman begini. Wala tattabi'il hawa fayudillu an sabilillah. Fayudilluka an sabilillah. Jangan kamu ikuti al-hawa, karena dengan mengikuti al-hawa, kamu akan tersesat dari jalan Allah. Maknanya kita tidak akan berada di siratal mustaqim, tersesat. Siapa yang sesatkan? Hawa. So di sebalik hawa itu ada yang namanya kesesatan. Di sebalik Al-Quran itu ada namanya hidayah. Maka Allah berfirman terkait Al-Quran itu dalam Al-Quran surah yang ke-17 ayat yang ke-9. Inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini di dalamnya ada petunjuk. Petunjuk itu yang akan membimbing manusia menuju jalan yang lurus. Subhanallah. Di sebalik hawa ada apa? Kesesatan yang kalau di-follow akan jauh daripada jalan yang lurus. Di sebalik Al-Quran ada petunjuk yang apabila diikuti Quran itu akan mengarahkan pada jalan yang lurus. Baik. Hawa itu lawannya Al-Quran. Maka barang siapa yang ingin meraih petunjuk dalam qalbunya, sila kembali pada Al-Quran. Ma dalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan Rasulullah itu murni daripada wahyu Allah. Wahyu Allah itu lawannya apa? Al-hawa. Maka barang siapa yang mengikuti hawa, hakikatnya dia mengikuti kesesatan. So apakah hawa itu? Hawa adalah kecenderungan untuk meluahkan segala bentuk syahwat duniawi yang diharamkan oleh Allah. Baik. Ternyata kesesatan itu ada yang kedua, yaitu orang yang pandai namun disesatkan oleh syaitan. Kesesatan jenis ini bukan namanya dolalah. Kesesatan jenis ini namanya ghayyun. Qad tabayyana rusydu minal ghayyi. So al-ghayyu itu adalah kesesatan yang dimiliki oleh orang yang berilmu. Wahai para ahli ilmu, Anda tak selamat daripada kesesatan. Dan kesesatan orang yang berilmu adalah disebut dengan al-ghayyu. So apa makna al-ghayyu itu? Kesesatan yang dirasakan oleh orang yang berilmu, di mana dia akan melanggar ilmunya sendiri disebabkan oleh tazyin daripada syaitan. Tazyin daripada syaitan. So terhadap orang yang berilmu, syaitan gunakan tazyin. Apakah tazyin itu? Menghias sesuatu yang terlarang, yang tidak baik, atau menghias kemaksiatan, menghias keburukan, menghias dunia, itu dengan keindahan seolah-olah nampak benar dan tidak ada salahnya. Maka pernah dengar seorang yang bernama Bal'am bin Baurah. Dia ahli ilmu, tapi mengapa sesat? Karena syaitan menggunakan tipu dayanya yang namanya at-tazyin. Ya, hari itu kita bincang dalam Al-Quran surah yang keberapa?
Surah yang ke-15, surah Al-Hijr, ayat yang ke berapa? 39. Ya, Allah berfirman apa? Qala rabbi bima aghwaytani, ya. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Wahai Rabb, itu kata iblis, disebabkan karena engkau sesatkan aku, karena aku telah berilmu itu, maka aku akan hias keburukan itu nampak seolah-olah indah di mata Bani Adam. Lalu aku akan pesongkan mereka yang berilmu itu menjadi sesat. Wala ughwiyannahum ajma'in, semuanya. Oke, jadi hari ini siapa saja manusia, tak kisah berilmu ke tak kisah yang tak berilmu, dua-duanya menjadi objeknya syaitan. Terhadap orang yang bodoh, maka syaitan menggunakan at-tazyin, at-tamanni, angan-angan. Terhadap orang yang pandai, syaitan menggunakan at-tazyin, perhiasan. Ya, menghias keburukan dengan kebaikan seolah nampak baik. Tak ada salah pun sikit je. Padahal tahu benda itu haram misalnya. Baik. Jadi faham di sini ya. Hidayah dengan dolalah, dengan al-ghayyu. Ya, kalau kita sudah paham tentang hidayah, bermakna kita akan membezakan antara hidayah yang pertama mula-mula diperolehi dengan hidayah yang jenis kedua. So hidayah itu berlapis-lapis. Hidayah di atas hidayah. Wazidnahum huda. Huda fauqa hudan. Ya, macam nur fauqa nur. Macam ilmu fauqa ilm. Iman fauqal iman. Jadi iman di atas iman, hidayah di atas hidayah. So ini maknanya hidayah yang pertama. Bagaimana kita mendapatkan kebenaran daripada lisan Rasulullah, kita percayai, kita zahirkan dalam bentuk lisan, kita aplikasikan dalam bentuk perbuatan badan, itu namanya hidayah.